Widyastuti Retno Wulandari, SPD MPD, CGP Angkatan ke-6 dari SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara dengan pimpinan sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, Bapak Udin Ramazakir SPD MSI, dan Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Jayapura, Bapak Sugiantoro SPD MSI. Mari kita saksikan. Assalamualaikum Pak Udin Ramazakir SPD MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah bersedia meluangkan waktu. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak berkaitan dengan tugas Bapak selama ini menjadi Kepala SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Tentu saya ingin banyak belajar dari Bapak, dan ini sekaligus saya memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak seorang pemimpin di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Tentu selama Bapak memimpin SMA Muhammadiyah Kota Jayapura, banyak sekali ya Pak pengalaman-pengalaman Bapak yang real dan luar biasa. Mungkin ada yang dua hal yang sama, baik atau baik, sama-sama benar tapi saling bertentangan begitu Pak. Mungkin pernah Bapak alami? Dua hal baik, dua-duanya baik, tapi saling bertentangan ya. Ini memang dalam dinamika sekolah saya pikir itu sering sekali terjadi. Kita ini kan ada lebih 20 orang guru, jadi ada 20 kebaikan. Siswanya 360 lebih, jadi 360 kebaikan juga. Nah, belum orang tuanya juga, jadi semuanya baik, semuanya itu baik. Tetapi kan kita juga diatur oleh adanya aturan. Siswa diatur oleh aturan tata tertib sekolah, gurunya juga ada aturan tentang kepegawaian, orang tua juga demikian mendukung siswanya. Jadi walaupun itu baik, tetapi kalau dia tidak sesuai dengan aturan, maka otomatis menjadi tidak baik. Nah, dalam pandangan kita itu kan seperti itu. Nah, contoh tadi yang bilang sama-sama baik sebenarnya, tetapi bagaimana ya kita kemudian memutuskan hal yang dua-duanya itu baik. Sebagai contoh misalnya orang tua. Orang tua ini kan pasti sangat menyayangi anaknya. Sampai dibelikan HP bagus, dikasih uang jajan yang lumayan, kemudian kendaraannya bagus dan sebagainya. Nah, itu baik, tapi dari segi pendidikan atau edukasi itu sendiri mungkin menjadi kurang baik bagi anaknya, sehingga anak itu akan cenderung lebih pada euforia remaja, euforia pelajar gitu. Jadi nantinya itu jatuhnya itu bisa saja dia melanggar tata tertib sekolah. Apa yang dilanggar? Kalau sudah motor-motoran biasanya kan dia bolos. Gabung anak-anak motor biasanya itu ada yang sering bolos atau kumpul-kumpulnya di luar sekolah. Walaupun itu tidak semua. Nah, akhirnya dari pergaulan-pergaulan tersebut akan terjadi pelanggaran baru, misalnya dengan kumpul-kumpul ngomongin temannya, kemudian bisa saja terjadi perkelahian, pemukulan dan sebagainya, atau pelanggaran-pelanggaran tata tertib siswa yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian pihak sekolah misalnya menjatuhkan sebuah sanksi atas dasar tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ini sama-sama baik semua. Nah, pandangan orang tua itu kan berarti tata tertib itu kan menghambat anaknya untuk sukses. Berarti kan orang tua ingin anaknya sukses, tapi kok oleh sekolah kemudian dihambat, versinya orang tua adalah diskorsing misalnya. Jadi dua itu baik. Jadi orang tua juga baik, ingin supaya anaknya segera lulus dengan baik. Sekolah juga itu memutuskan hal tersebut pasti untuk kebaikan anak tersebut, untuk merubah perilaku dia, ada efek jera sehingga anak tersebut akan bersikap lebih positif setelah selesai skorsing tersebut. Jadi kedua hal yang baik itu kemudian
bagaimana sikap sekolah, kemudian kita dalam menentukan sikap yang terbaik di antara dua kebaikan itu. Kalau anaknya jelas melanggar tata tertib, ini orang tua yang memiliki baik ingin anaknya lulus, sekolah yang ingin menegakkan tata tertib, nah itu bagaimana kita menyatukannya? Menyatukannya adalah dengan mediasi atau komunikasi. Kalau sekolah pasti kita punya aturan, yaitu kita selalu untuk berkomunikasi antar guru semua, lihat data-datanya apa semua, anak ini bagaimana. Kita melaksanakan tetap istiqomah di dalam keputusan yang diputuskan oleh sekolah secara bersama. Pastikan ada dasarnya, begitu. Dasarnya apa? Tata tertib, Pak. Rapat ulang-ulang seperti itu. Jadi oleh karena itu dengan kita mempertahankan keputusan kita yang kita anggap baik, insya Allah akan mendatangkan hal baik juga bagi orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya intinya kita melaksanakan hal-hal yang baik itu secara istiqomah berdasar pada aturan yang jelas, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi anak dan bagi orang tua. Oke, itu baik, seperti Pak. itu. Ya, luar biasa sekali, Pak, ya. Jadi dalam mengambil keputusan Bapak juga perlu mediasi dengan orang tua juga, Pak, ya. Kemudian tentunya disesuaikan juga dengan peraturan yang sudah berlaku di SMA Muhammadiyah Kota Jayapura. Kira-kira siapa saja, Pak, ya, yang terlibat, yang biasa Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam studi kasus tadi berarti kan itu agak lebih luas karena melibatkan orang tua, siswa itu sendiri, kemudian seluruh guru, juga yayasan, katakan sekolah yayasan ya, berkomunikasi sehingga informasi itu tidak berseliweran tanpa batas dan tidak ada ujungnya. Jadi kita sudah sampaikan secara baik semua sehingga itu tidak menjadi masalah baru. Jadi semua pihak dilibatkan yang sangat berkepentingan, yang sangat terlibat langsung. Karena kasus seperti itu contohnya adalah semua guru, orang tua yang tersebut, dan anak-anaknya. Baik, Pak. Berarti dalam kasus yang tadi kita melibatkan atau Bapak melibatkan siswa itu sendiri, kemudian orang tua dan semua guru, Pak, ya. Kemudian selama Bapak mengambil keputusan itu, Bapak biasanya untuk mengidentifikasi mana yang merupakan dilema etika dan bujukan moral itu bagaimana, Pak? Dalam kasus yang berbeda berarti? Ya. Berarti kalau dilema etika dan bujukan moral itu berarti kasusnya berbeda lagi ya? Iya. Jadi dilema etika dan bujukan moral itu seperti misalnya gini, misalnya ya, kalau di sekolah kita ini kan lagi-lagi kalau sekolah ini kan semua diatur oleh tata tertib. Siswa baik mulai dari rambut sampai sepatu kan diatur. Siswa menggunakan sepatu ke sekolah. Walaupun SMA Muhammadiyah itu sepatunya bebas ya, warnanya bebas. Jadi kita tidak harus hitam, tidak. Kita boleh warna pink, merah terserah. Tapi ternyata kebanyakannya hitam. Yang penting bersepatu. Nah, bagaimana kasusnya misalnya anak kemudian tidak ke sekolah karena tidak memiliki sepatu? Kan itu pelanggaran sebenarnya. Iya. Atau anak malu ke sekolah, yang paling parah itu dia tidak ke sekolah karena malu, Bu. Kalau malas itu beda dengan malu. Kalau malu itu dia ingin ke sekolah, tapi karena dia nggak punya sepatu, akhirnya dia malu nggak ke sekolah gara-gara nggak punya sepatu. Nah, secara aturan pasti dia salah kalau kita melihat. Tapi secara moral kita lihat, kita harus telusuri. Kenapa dia tidak masuk? Wali kelasnya terlibat langsung, ditanyakan. Kenapa nggak masuk? Ternyata kasus ini terjadi benar di kita. Dia tidak masuk ke sekolah karena tidak percaya diri, sepatunya sudah robek, Bu. Robek dan sudah nggak bisa dipakai lagi. Alias dia malu ke sekolah karena nggak punya sepatu. Nah, komunikasi intens wali kelas dengan anak tersebut ternyata benar dia tidak ke sekolah karena data tersebut dia tidak memiliki sepatu. Nah, maka dari pihak sekolah secepatnya kita menggalang donasi. Donasinya tidak luas, cukup ke guru-guru saja. Alhamdulillah 1-2 orang guru dan anak ini sudah bisa membeli sepatu baru yang dia pakai sampai sekarang. Dia sangat senang dengan sepatu itu karena dia diajak membelinya, suruh pilih dengan wali kelasnya, kau beli sepatu ini, mana yang kamu suka. Nah itu, jadi kita tidak hanya memutuskan sesuai dengan tata tertib kita, tapi kita melihat latar belakangnya sehingga kita tidak ada dilema atau hal-hal yang mengganggu kita itu tidak ada. Jadi kita memutuskannya insya Allah dengan penuh
hati nurani, lihat semua. Karena anak tidak sekolah itu kan banyak faktor penyebab. Kalau yang tidak kita sukai kan karena bolos, karena malas. Kalau bisa ada izin atau sakit atau enggak tadi kasus tadi itu mesti telusuri. Oh ternyata faktornya beda, seperti itu. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi di samping Bapak menegakkan peraturan yang ada, tapi juga memberikan solusi berdasarkan mungkin empati Pak ya, rasa empati kepada anak tersebut, karena mungkin latar belakangnya memang kita harus akui bahwa di sekolahnya Bapak ini ya banyak sekali latar belakang yang mungkin tidak semuanya mampu gitu Pak ya. Iya. Oke, baik. Langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan sehingga Bapak itu yakin bahwa keputusan yang Bapak ambil itu sudah yang terbaik. Iya. Kira-kira apa Pak? Langkah-langkah itu sebenarnya dalam mengambil keputusan itu sebenarnya sudah ada aturan yang jelas. Aturan jelas apa? Yaitu ya aturan tata tertib kalau siswa. Kalau guru aturan kepegawaian guru. Kalau kita ikuti itu secara saklek itu sudah selesai cepat. Nah, tapi kalau kita mau melihat faktor-faktor lain tadi, maka mekanismenya kita akan melihat seluruhnya dengan secara bijaksana, baik. Kemudian kita sampaikan kepada forum. Guru-guru semua itu adalah guru yang memiliki hati nurani, etika, moral. Jadi kita ini beda dengan, mohon maaf, instansi-instansi lain ya. Kita beda sekali karena sekolah itu beda. Sekolah itu membentuk karakter watak siswa yang harus dibentuk dengan watak karakter guru yang baik. Kita kalau misalnya kalau di militer tuh salah pokoknya sanksi langsung. Mau push up mau apa tuh sanksi kalau salah. Tidak ada telusuri kenapa terlambat, tidak. Ya kalau di guru itu kan tidak bisa. Anak terlambat kenapa misalnya? Orang tuanya sakit, dia baru dari rumah sakit, siapkan orang tuanya di rumah sakit sampai dokternya datang baru dia ke sekolah. Nah, itu yang kita harapkan anaknya seperti itu sebenarnya, tanggung jawab kepada keluarga, kepada orang tua. Jadi, kita tadi melihat aturannya, kemudian kita membijaksanainya secara bersama. Jadi, melibatkan guru BK, wali kelas, dan semuanya. Kita bijaksanai sehingga sanksi atau apapun yang kita berikan, ataupun treatment, ataupun mungkin reward yang kita berikan, itu betul-betul sesuai dengan apa yang melekat pada diri pribadi anak tersebut. Jadi seperti itu saya pikir. Jadi jangan sampai kita berikan sanksi itu kemudian tidak tepat, atau reward juga tidak tepat, jangan sampai seperti itu. Baik Pak, luar biasa. Memang sekolah ini kan institusi moral Pak ya untuk anak-anak. Jadi harapannya apa yang Bapak putuskan atau sekolah ini putuskan itu memang sudah melalui langkah-langkah yang tepat sehingga itulah keputusan yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Kalau yang efektif itu pokoknya kasus atau apapun yang dilaksanakan secara istiqomah. Sudah diputuskan, ya sudah, sampai dimanapun itu sudah keputusannya. Kalau mau dirubah, maka dipertemuan kembali untuk merubah. Contoh misalnya tadi kasus-kasus yang sudah kita beberkan tadi, kalau kita mau ubah keputusan kita, maka sebaiknya kita mengundang semua untuk membicarakannya kembali, atau kita melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Itu tidak ada efek lain lagi. Jangan sampai kita membuat keputusan baru, efeknya negatif buat kita sendiri. Jadi seperti itu. Saya pikir kita istiqomah pada keputusan kita yang sudah berdasar, dan kita untuk merubahnya itu menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada di sekolah kita. Oke, saya tertarik sekali Pak tadi dengan yang istiqomah tadi Pak ya, luar biasa. Kemudian dalam pengambilan keputusan mungkin ada tantangannya Pak, karena semua keputusan tentu pasti tidak bisa mengakomodir semua orang Pak ya. Iya. Pasti keputusan itu kan ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang kecewa, dan ada yang senang, seperti itu. Saya pikir kita ini kan posisi kita berada pada semua. Saya berada pada anak, saya berada posisi pada orang tua, saya juga sebagai guru. Jadi kami itu 3 posisi kita. Semua guru juga seperti itu. Jadi sebagai guru, ya juga anak itu sebagai anak kita, orang tua juga kita sebagai orang tuanya. Jadi kalau kita mengambil keputusan, insya Allah tidak akan emosional.
Jadi kalau kita mengambil ke sebuah keputusan tanpa didasari oleh emosional pribadi, maka yakinlah insya Allah bagus. Apalagi dalam mengambil keputusan itu kemudian ada perenungan. Kalau masih emosi, jangan. Jadi perenungan dulu, kira-kira bagaimana direnungkan dulu, apalagi kalau disertai dengan sholat. Insya Allah yang terbaik yang akan kita putuskan. Tidak ada, kalau kecewa biasa, 1-2 selesai juga. Insya Allah seperti itu. Oke, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk banyak penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Bapak langsung ketika ada kasus itu Bapak selesaikan di tempat, atau seperti apa? Kalau kasus ini kan berarti kan dia berjenjang. Iya. Berjenjang. Kalau misalnya guru kasusnya terlambat mengajar terus, jenjangnya mungkin kurikulum dulu ya, atau guru piket, kurikulum menyampaikan dulu semua, berjenjang saja. Kalau siswa juga begitu, dari guru mata pelajarannya, misalnya dia masuk di geografi, jarang masuk, gurunya panggil dulu dong. Gurunya dulu berjenjang, dari gurunya dipanggil, kemudian naik ke wali kelas. Nggak mempan ini gurunya nih, wali kelas, panggil orang tua, dimediasi. Kalau masih nggak mempan lagi, berarti libatkan bimbingan konseling, BK. Ada masalah apa kira-kira? Apakah dia tidak nyaman dengan personal gurunya, atau mungkin ada problem-problem kasuistik di luar dia, atau psikologis di luar dia yang sangat mengganggu dia. BK tadi. Terus naik lagi ke siswaan, baru terakhir nanti oleh kepala sekolah atau mungkin oleh rapat dewan guru. Seperti saya pikir dengan jenjang itu sehingga tidak ada yang dilewati. Jangan sampai anak hanya kemudian tidak masuk jam geografi langsung kepala sekolah turun tangan. Itu kan melewati mekanisme, harusnya kan guru dulu. Seperti kita hormati semua pihak yang ada di sini. Berarti prosedurnya sudah luar biasa, Pak ya? Iya. Sudah jelas. Kemudian kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama tadi kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau yang mempermudah itu atau yang mendukung, nanti kalau ada pertanyaan berikutnya yang tidak mendukung. Nah, ini yang mendukung ya juga guru, teman-teman sendiri, orang tua juga ada yang mendukung. Nanti kalau yang tidak mendukung juga ada guru juga. Karena kan kita kan orang banyak, pasti punya pertimbangan yang berbeda-beda. Misalnya satu ingin dikeluarkan, satu ingin diskorsing, kan itu beda. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya yang mengatakan dikeluarkan itu tidak mendukung. Itu semua dalam konteks tadi, tetap dilema etika itu. Jadi ini mana yang terbaik ya seperti itu. Jadi kita kembali pada penelusuran yang terbaik apa buat anak ini dengan latar belakangnya dia seperti itu. Kalau yang mendukung itu pasti seluruh guru juga mendukung. Oke. Luar biasa sekali, Pak ya. Kemudian dari ini mungkin yang terakhir, Pak, dari semua hal yang Bapak sudah lakukan selama ini, kira-kira apa yang Bapak bisa petik dalam pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika yang paling menjadi pengalaman buat saya adalah lakukan sesuai prosedur dan dilakukan secara terbuka, transparan bersama. Hati-hati kalau tidak lakukan itu pasti bermasalah. Prosedurnya dilalui, ikuti aturannya, terbuka saja kepada semua kita sampaikan. Jadi tidak ada beban pribadi atau hal-hal yang mengganjal kita. Sehingga kalau masalah itu semakin besar, maka tidak akan menjadi masalah baru. Jadi seperti itu. Oke, baik, Pak. Berarti dari yang pengalaman Bapak tadi, tetap peraturan itu Bapak lihat lagi, kemudian tentunya musyawarah untuk mencapai mufakat itu, Pak ya. Benar. Itu loh. Bapak lakukan. Oke, baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Saya senang sekali, Pak, Bapak sudah berbagi pengalaman. Siapa tahu nanti sebagai untuk saya juga punya pengalaman dalam pengambilan keputusan ini, Pak. Mudah-mudahan lancar semua proses-proses di Guru Penggerak, jadi guru yang hebat dan menghebatkan guru-guru kita di sini. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Sugiantoro, SPD MSI, Kepala MTS
Muhammadiyah Jayapura. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih Pak. Ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak berkaitan dengan tugas Bapak sebagai Kepala MTS yang sudah cukup lama Pak ya, sebagai pemimpin MTS Muhammadiyah Jayapura, luar biasa sekali. Saya kebetulan ini Pak memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6, terutama di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak seorang pemimpin. Mungkin saya ingin mendapatkan pengalaman dari Bapak, siapa tahu nanti saya juga sebagai tambahan ilmu saya Pak ya mengenai pengambilan keputusan ini. Tentunya Bapak sudah lama ya di MTS itu, ada pengalaman-pengalaman yang real dan luar biasa tentunya Pak ya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Apakah pernah Bapak dalam pengambilan keputusan itu ada misalkan dua hal yang sama-sama baik atau sama-sama benar tetapi bertentangan saat itu Pak? Iya, ada. Biasa kalau kita menghadapi dua hal yang sama-sama benar, kita mengalami dilema memang. Namun dalam mengambil kita memang harus dituntut mengambil keputusan, tergantung pada persoalan. Tapi secara umum kalau dua hal itu benar, kita harus memilih satu di antara dua itu. Tentu yang pertama kita harus meminta masukan dulu dari teman-teman yang lain terkait dengan positif negatifnya. Nanti dari situ kita timbang-timbang mana yang lebih punya nilai positif, itulah yang harus kita ambil. Artinya kita lebih banyak menghindari kemudorotan. Itu yang lebih kita utamakan. Oke, luar biasa Pak ya. Jadi selain mempertimbangkan hal-hal yang positif, juga mengupayakan meminimalkan itu ya Pak, kemudaratan tadi Pak ya. Iya. Kira-kira biasanya itu Bapak siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan? Tergantung persoalan. Kalau persoalan itu memang hanya melibatkan tugas tanggung jawab wali kelas, berarti mungkin wali kelas saja. Kalau guru BK ya guru BK saja. Kalau dua-duanya yang harus kita libatkan, berarti kita libatkan dua-duanya. Atau kalau persoalan itu adalah persoalan yang cukup serius dan luas atau besar, berarti harus semua guru kita libatkan. Oke, Bapak sudah ini ya melalui prosedur ya. Jadi kalau persoalannya mungkin cukup di guru atau wali kelas, mungkin sampai di wali kelas saja. Tapi kalau persoalannya cukup besar, mungkin melibatkan semua guru dan kepala sekolah Pak ya tentunya. Kemudian selama ini mungkin Bapak bisa mengidentifikasi kalau ada kasus-kasus itu mana yang dilema etika atau mungkin yang bujukan moral Pak. Biasanya seperti apa? Untuk mengidentifikasi masalah itu, kalau terkait dengan dilema etika ya, dilema etika itu kan persoalan yang dua-duanya benar. Jadi itu dalam mengambil keputusan harus sangat hati-hati, karena itu sesuatu yang beda tipis kalau kita mengambil keputusan. Tapi kalau yang bujukan moral itu kan karena sesuatu sudah sangat terang antara yang benar yang salah, itu kita lebih mudah dalam mengambil keputusan. Yang lebih sulit adalah jika itu dua-duanya benar, karena kita harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, dari berbagai kemungkinan-kemungkinan, dari berbagai dampak-dampak yang nanti terjadi setelah kita mengambil keputusan. Iya Pak. Baik, berarti memang sulit Pak ya kalau dua-duanya benar. Dalam pengambilan keputusan tentu banyak pertimbangannya Pak ya. Banyak pertimbangan. Nah, jadi kalau benar dan salah kan mungkin gampang ya Pak ya. Iya. Betul. Sepakat sekali saya juga seperti itu. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan sehingga Bapak itu yakin bahwa keputusan Bapak itu benar atau mungkin yang terbaik seperti itu Pak, bagaimana? Yang pertama kita harus lihat tupoksi dulu. Permasalahan ini tupoksinya siapa saja yang harus terlibat. Itu yang harus kita ikut sertakan, memberikan masukan-masukan. Karena mereka yang lebih paham
permasalahan itu. Misalkan permasalahan siswa, yang lebih paham terkait dengan siswa adalah wali kelas, guru BK. Jadi kita harus terima masukan-masukan dulu dari wali kelas dan guru BK yang mengetahui persis siswa tersebut. Jadi kalau kita sudah mendapatkan masukan, kita bisa memberikan pertimbangan. Jadi keputusan yang kita ambil memang betul-betul berdasarkan data dan fakta yang real, sehingga kita tidak berdasarkan mungkin emosi atau berdasarkan dendam dan lain sebagainya, tapi kita betul-betul mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang ada. Ya, luar biasa sekali Pak ya. Jadi memang banyak yang terlibat Pak ya dalam hal ini. Kemudian kira-kira yang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang dilema etika Pak? Di saya alhamdulillah permasalahan itu karena yang pertama adalah semua komponen tenaga pendidik maupun pendidik di tempat saya mendukung apapun kebijakan yang diambil oleh saya sebagai pimpinan. Jadi tidak terlalu banyak istilahnya tarikan, karena lebih banyak memberikan dukungan, paling hanya pertimbangan yang diberikan. Jadi sifatnya adalah masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan, bukan sifatnya sebagai mengoposisi atau mencari keburukan dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu hal yang membuat saya dalam mengambil keputusan artinya didukung oleh semua pihak. Berarti itu menjadikan keputusan yang Bapak ambil itu lebih efektif Pak ya, karena dukungan dari semua pihak. Adakah tantangannya Pak? Tantangannya ya ada, karena kadang-kadang yang lebih banyak adalah tantangan dari luar. Biasa kita sudah mengambil keputusan melalui rapat internal, tapi kadang keputusan itu kadang agak digoyahkan oleh orang-orang yang dari luar, misalkan dengan menggunakan kekuatan, misalkan dari atasan kita, dari anggota dewan, dari kepala suku, pokoknya semua komponen yang mereka bisa ambil sebagai kekuatan untuk menjatuhkan keputusan kita, itu yang kadang menjadi tantangan buat saya. Apakah keputusan yang kita sudah finalkan akan kita ubah atau tidak? Gitu. Oh, luar biasa sekali Pak ya. Tantangannya justru dari luar Pak ya. Dari luar. Tapi untuk dari dalamnya itu sudah banyak yang mendukung Pak ya. Alhamdulillah mendukung. Tantangannya dari luar. Oke. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau ketika ada kasus kemudian langsung menyelesaikan di tempat, atau seperti apa Pak? Permasalahan di sekolah itu tidak semuanya kami yang mengatasi, itu ada tahapan-tahapan. Permasalahan itu akan muncul ke saya jika tahapan-tahapan di bawah sudah tidak sanggup untuk mengatasinya. Oleh karena itu saya tidak mempunyai jadwal khusus. Pada saat ada masalah yang memang sudah tidak sanggup diatasi oleh yang bagian-bagian di bawah, misalkan wali kelas, guru BK, kesiswaan dan lain sebagainya, mereka sudah tidak sanggup, barulah saya yang dilibatkan untuk mengambil keputusan. Jadi sifatnya kasuistis ya, kasus ya, pokoknya pas ada kasus ya. Oke. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi sudah melalui prosedur yang dari bawah istilahnya begitu Pak ya, berjenjang gitu Pak ya. Berjenjang. Oke, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentunya dalam hal ini kasus dilema etika Pak. Hal-hal yang faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Oh ya, yang mempermudah mengambil keputusan ya tentu teman-teman di sekolah yang banyak memberikan masukan-masukan dan dukungan-dukungan, sehingga saya tidak mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan karena ada masukan-masukan. Dari situ saya bisa mempertimbangkan masukan-masukan yang ada, karena memang saya membuka pintu lebar-lebar untuk masukan-masukan dari semua pihak sebelum saya mengambil keputusan. Setelah saya ambil suatu keputusan, maka semuanya samina wa ta'na mengikuti keputusan yang tentu kita sudah ambil berdasarkan masukan tersebut. Baik, berarti semua pihak ya, semua guru ibaratnya Pak ya yang di situ
mendukung Bapak yang kemudian mempermudah Bapak dalam mengambil keputusannya. Oke, ini ada 3 prinsip Pak pengambilan keputusan. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, atau yang kedua itu berpikir berbasis peraturan, atau yang ketiga itu berpikir berbasis rasa peduli. Yang dari ketiga ini biasanya yang sering dilakukan Bapak yang mana? Sebenarnya semuanya kita pertimbangkan, akan tetapi mungkin dalam kasus-kasus tertentu memang kita perlu mempertimbangkan rasa peduli itu penting, karena peraturan itu kan kadang kita yang membuat. Oleh karena itu bisa saja peraturan itu kita rubah. Tentu merubah itu juga tidak boleh mengabaikan rasa keadilan juga. Jadi semuanya kita pertimbangkan, tapi dalam hal-hal tertentu mungkin yang ketiga itu lebih dominan lah barangkali. Yang rasa peduli Pak ya? Iya. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus dilema etika ini Pak? Yang menjadi pembelajaran adalah pertama, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh sembrono, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru, tidak boleh emosi. Jadi kita perlu dengan tenang, perlu dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, masukan-masukan dari berbagai pihak, karena tentu yang ada dalam kita kan terbatas. Kalau kita dapat masukan dari luar, tentu semakin banyak sebagai bahan masukan dan pertimbangan itu. Saya kira seperti itu mungkin. Luar biasa sekali Pak. Mungkin berbagai pertimbangan Pak ya dari berbagai pihak itu mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan. Terima kasih sekali Pak, Bapak sudah bersedia saya wawancara. Semoga ini menjadikan saya juga menambah pengetahuan saya mengenai pengambilan keputusan, terutama yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sukses selalu Pak ya Amin. dalam memimpin MTS Muhammadiyah Jayapura. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi wawancara saya dengan 2 kepala sekolah yang luar biasa. Semoga ini menjadi atau menambah pengetahuan kita tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari terus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.